Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online, yaitu hubungan antara Al-Hadis dengan Al-Quran. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi kalian, kita mulai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran penting dipahami, yaitu yang pertama bayan at-takrir, yang memperjelas Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Dan yang ketiga itu sebagai bayan at-tashri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat bayan nasyak, menggantikan ketentuan terdahulu. Baiklah, kita jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan bayan takrir. Bayan takrir sering disebut juga bayan takkid atau bayan isbat. Adalah pernyataan hadis Nabi yang menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dan ditetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang melihat hilal bulan tanggal 1 sebagai tanda mulai berpuasa dan Idul Fitri sebagai berikut. Dalam hadis yang artinya, apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya yang kedua kalinya, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memperkuat, menegaskan, dan menetapkan, mentakrir hukum yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu ada yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Surat Quran Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah hadis Nabi berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat mujmal. Mujmal itu global ya. Memberi batasan, takkid. Ayat yang bersifat mutlak, mengkhususkan atau taksis pada ayat yang masih umum. Contohnya hadis Nabi sebagai berikut: "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan dan merinci sebagaimana mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang sebagaimana teknik pelaksanaan perintah sholat. Salah satu ayat tersebut adalah firman Allah sebagai berikut: "Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Surat Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya yaitu sebagai bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya, hadis yang berbicara tentang menetapkan haramnya mengumpulkan wanita bersaudara untuk menjadi istri. Hukum sub'ah, hukum merajam penjina yang masih perawan, dan hukum tentang waris bagi seorang anak. Contohnya, contoh lainnya adalah hadis berikut. Nah, Rasulullah SAW an kulli dzi nabin minas siba. Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang buas yang mempunyai taring. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Nah, itu contohnya. Selanjutnya bayan an-nasyak. Kata nasyak secara bahasa berarti ibtal, membatalkan. Ijalah, menghilangkan. Tahwil, memindahkan. Dan taghyir, mengubah. Ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena terakhir dianggap lebih luas dan cocok dengan nuansanya. Contohnya gini. Salah satu yang biasa diajukan oleh para ulama ialah hadis yang berbunyi
tidak ada wasiat bagi ahli waris. Di sini menurut mereka menasak isi firman Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 180. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa dalam perkuliahan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.